Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat HKBP Makassar dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sedang menderita sakit dan menghadapi beban dan pergumulan berat saat ini, kiranya Tuhan Yesus memberi kesembuhan dan kekuatan kepada saudara. Kepada jemaat yang telah memberi perhatian kepada gereja ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada saudara. Untuk mempersiapkan hati kita memasuki ibadah, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 322 ayat 1 sampai 3, ayat 3 kita sama-sama bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Haleluya. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat. Serah
Tuhan dari hukum Taurat yang kelima sampai dengan 10. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari Puji Jumat nomor 58 ayat 1 dan 3. Ayat 3 kita sama-sama bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal, ya Tuhan, yang Tuhan janjikan bagi kami, bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dari Korintus Jemaat nomor 19 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 8 sampai dengan 13. Kita baca secara bergantian atau secara responsoria. Kidung Agung 2 ayat 8 sampai dengan 13, demikianlah firman Tuhan. Dengarlah kekasihku, lihatlah, ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah, manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 416 ayat 2 dan 3, ayat 3 kita sama-sama bangkit berdiri. Bagiku
kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengar khotbah jemaat. Shalom. Warta jemaat kita di Minggu tanggal 9 Juli 2023 sebagai berikut, dengan topik Makalomohan Arti Debata Manang atau Mencintai Hukum Tuhan. Yang pertama, nama minggu kita hari ini Minggu kelima setelah Trinitatis, artinya ketertunggalan Allah. Yang kedua, statistik. Ketiga, Dewan Ekonomia. Keempat, Dewan Maturia. Kelima, Dewan Ekonomia. Gerakan Rp2.000 untuk diakoni sosial HKBP Makassar. Yang keenam, kesekretariatan. Ketujuh, pelayanan, bagian ibadah dan kebaktian wilayah. Kebaktian wilayah di wilayah Efesus di hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 di rumah keluarga Amang P. Pardosi, Ibu Boru Manurung SE, beralamat di Jalan Sepakat nomor 23. Di wilayah Kolose di hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 di rumah keluarga Amang Situa Dr. Andes P. Tampu Bolon, Ibu Boru Sihaan, diadakan di Sopro Tangerang. Ibadah atau kebaktian wilayah masuk pukul 19.00 Kedelapan, pengumuman. A1, pertemuan wilayah Filipi. Pada hari ini Minggu tanggal 9 Juli 2023 akan diadakan pertemuan para halado dan ruas wilayah Filipi bertempat di Gereja Bahasa Batak HKBP Makassar. Pertemuan tersebut akan dilaksanakan setelah ibadah minggu selesai. Diharapkan semua ruas wilayah Filipi dapat hadir untuk mengikuti pertemuan tersebut. Tuhan Yesus memberkati. A2, retreat dan pembekalan NHKBP. Pada hari Jumat sampai dengan Minggu tanggal 14 sampai dengan 16 Juli 2023 yang akan datang, Naposos Buluk HKBP Makassar akan melaksanakan retreat dan pembekalan bertempat di Tanjung Bira, Bulukumba, yang diikuti oleh Naposos Buluk sebanyak 43 orang, pendamping NHKBP Nyonya H. Simanjuntak F. Boru Siahaan, pendeta fungsional pendeta PDM Lubis MTH, dan para halado Situa K. Simatupang. Tuhan Yesus memberkati kegiatan NHKBP. A3, pesan rapat pendeta dan sinode distrik untuk dibacakan. Tona Rapot Padita, HKBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur. Kepada yang terhormat seluruh jemaat HKBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur, pendeta resort dan pimpinan jemaat di tempat. Kasih karunia dan damai sejahtera bagi Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus
Kiranya menyertai kita semua. Amin. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, atas berjalannya rapat pendeta HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur pada tanggal 4 sampai dengan 5 Juli 2023 bertempat di HKBP Surabaya. Rapat pendeta berlangsung secara tatap muka dihadiri oleh 38 orang dan online dihadiri oleh 11 orang. Rapat pendeta dilaksanakan dengan tema Pendeta HKBP proaktif menghadirkan kebaikan bagi semua. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Matius 5 ayat 45. Dengan subtema, Pendeta HKBP berkomitmen memperbaharui diri untuk secara profesional menghadirkan kebaikan Allah dalam semua arah pelayanan HKBP tanpa diskriminatif dan rasis. Rapat pendeta bersama-sama menggumuli 1. Tantangan pelayanan, yakni luasnya medan pelayanan distrik 17 dan sosiokultural yang majemuk. Gereja HKBP berdiri dan berada di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Karena itu dibutuhkan pendekatan pelayanan di mana cara pandang terhadap orang-orang di luar gereja sebagai saudara perlu turut merasakan kehadiran gereja dan kerajaan Allah. Yang kedua, isu-isu teologi yang berkembang saat ini, seperti isu lingkungan hidup, SARA, gereja dan politik, dan lainnya. Gereja harus terus-menerus menyuarakan berita keselamatan di tengah-tengah warga jemaat, serta bertindak tentang penyelamatan lingkungan. Pelayanan gereja harus bergerak melampaui batas-batas suku, agama, ras, dan antar golongan, sehingga kehadiran gereja menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Gereja hadir dan terlibat dalam politik gagasan untuk menyuarakan tentang hak dan tanggung jawab masyarakat. Namun gereja tidak boleh terlibat dalam politik praktis, tidak boleh memberikan dukungan politik kepada oknum atau partai politik atas nama gereja. Ketiga, agar warga jemaat untuk menggunakan hak politiknya secara jujur dan adil. Secara khusus tahun 2024 pemilihan presiden, legislatif, dan kepala daerah. Keempat, semakin banyaknya perbedaan-perbedaan pelaksanaan tata ibadah atau liturgi, maka para pendeta mengumpuli kembali tentang keseragaman pelaksanaan pelayanan peribadatan di distrik ini, sehingga pelaksanaan tata ibadah tidak berbeda-beda di seluruh gereja yang ada di distrik ini. Demikianlah tona rapat pendeta distrik ini kami sampaikan kepada kita semua. Doa kami, Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, senantiasa menyertai dan membimbing kita semua dalam perjalanan pelayanan di dunia ini. Surabaya, 5 Juli 2023, Pareses HKBP Distrik, Pendeta Abednego Sitompul MTH, ditandatangani dan cap stempel. Yang berikut, tona di Sinode Distrik HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Kepada yang terhormat seluruh jemaat HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur, pendeta resort dan pimpinan jemaat di tempat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Amin. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, atas perjalanan Sinode Distrik HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur pada tanggal 6 sampai dengan 7 Juli 2023 bertempat di HKBP Surabaya. Sinode Distrik berlangsung secara tatap muka dihadiri oleh 40 orang dan online dihadiri oleh 4 orang.
Sinode distrik ini dilaksanakan dengan tema HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Matius 5 ayat 45. Subtema HKBP berperan aktif membangun keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan. Sinode distrik bersama-sama menghubungi satu, tantangan pelayanan yakni luasnya medan pelayanan distrik 17 dan sosio-kultural yang majemuk. Kita membutuhkan penambahan tenaga pelayanan penuh waktu untuk menjangkau pos-pos pelayanan yang baru berdiri. Sebagai gereja yang berdiri di tengah-tengah masyarakat majemuk, kita membutuhkan pendekatan pelayanan yang dapat diterima masyarakat sehingga mereka dapat melaksanakan kehadiran gereja dan kerajaan Allah. Yang kedua, orientasi pelayanan tahun 2024 HKBP, yakni tahun Oekumene Inklusif, di mana gereja harus membuka diri menebarkan jangkauan pelayanannya tanpa kehilangan jati dirinya. Gereja tampil bersama-sama yang lain membangun pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, pelaksanaan sentralisasi keuangan telah berlangsung dengan kesungguhan setiap jemaat mengirimkan persembahan ke BPSK, meskipun pencapaian belum maksimal. Kita perlu bersama-sama meningkatkan kehadiran warga jemaat dalam setiap kegiatan pelayanan gereja. Yang keempat, wilayah pelayanan distrik ini cukup luas dengan tingkat biaya hidup yang berbeda-beda. Karena itu, agar setiap gereja melaksanakan pemberian tunjangan lokal atau nomenklatur yang telah diatur di distrik ini sebagai bentuk dukungan pelayanan bagi para pelayan penuh waktu. Yang kelima, meminta kepada Eporus agar mengirimkan surat pengembalaan kepada seluruh jemaat tentang pemilihan umum tahun 2024, supaya seluruh warga jemaat memiliki pegangan dan cara pandang benar tentang pesta demokrasi. Demikianlah tonadis sinode distrik ini kami sampaikan kepada kita semua. Doa kami Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja senantiasa menyertai dan membimbing kita semua dalam perjalanan pelayanan di dunia ini. Surabaya, 7 Juli 2023, Pareses HKBP Distrik 17, Pendeta Abednego Sitompul MTH, ditandatangani dan distempel. CC Eporus dan tertinggal. Demikian pesan rapat pendeta dan sinode distrik untuk dibacakan. Yang berikut jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Di warta kita ada 18 orang yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Yang berikut jemaat yang berulang tahun kelahiran dari tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 2023. Ulang tahun kelahiran remaja dewasa ada 13 orang. Ada 16 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 1 orang. Ulang tahun pernikahan ada 1 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Yang berikut jadwal pemakaian Sopo Talenta atau gedung sekolah minggu dapat kita lihat juga pada titik kita masing-masing. Yang berikut keuangan, pemasukan dan pengeluaran di kuliah kita juga dapat kita lihat pada titik kita. Dan jadwal kegiatan dari tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 2023 di gereja kita juga dapat kita lihat pada titik yang ada pada kita masing-masing. Demikian warta gereja kita, warta jemaat kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.
Kita bernyanyi dari Kirun Jemaat nomor 49 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus. Firman Tuhan yang akan sampai untuk kita dalam ibadah kita pada hari ini diangkat dari Roma 7 ayat 15 sampai ayat 25. Roma 7 ayat 15 sampai ayat 25. Mari kita dengarkan, saya akan bacakan untuk kita. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku,
yaitu di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini: jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum yang lain, yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih, membaca nats ini memang kita diajak untuk berpikir keras apa yang mau dikatakan oleh Paulus dalam nats ini, untuk mempermudah kita memahami dan mengerti apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh Paulus sehingga dia menulis surat ini. Kita harus berangkat dari diri kita sendiri. Bagaimana pengalaman hidup kita, bagaimana pengalaman kita di dalam menjalankan apa yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yang harus kita ingat, dalam diri kita, kita selalu berusaha dan selalu mengingini yang terbaik keluar dan kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Itu suatu kepastian. Karena setiap manusia ingin dia berbuat baik di hadapan Allah dan dia ingin berbuat yang terbaik di hadapan manusia. Dan itu yang dialami Paulus juga. Selalu ingin berusaha berbuat yang terbaik di dalam hidupnya, tetapi dalam kenyataan banyak dari antara kita yang berusaha berbuat yang terbaik, yang justru muncul dari kehidupan kita perbuatan-perbuatan yang kurang baik, perbuatan-perbuatan jahat dalam kehidupan kita. Karena perbuatan jahat dan perbuatan baik selalu tarik menarik di dalam kehidupan manusia, yang sering digambarkan kehidupan kedagingan atau kehidupan daging tarik menarik dengan kehidupan roh. Kehidupan roh yang selalu menginginkan kebaikan, tetapi kehidupan kedagingan atau kehidupan daging selalu menghendaki keinginan daging yang justru itu selalu ditanamkan iblis di dalam kehidupan manusia. Itu bisa kita baca dalam Galatia 5 untuk membandingkan bagaimana hidup kedagingan itu dengan hidup roh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita baca Bapak Ibu dan saudara-saudaraku dari Galatia 5. Dari Galatia 5 ayat 19 sampai 20, di sana akan sampai 21, di sana akan kita lihat apa itu keinginan daging atau keinginan kedagingan itu. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, itu keinginan daging, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan roh, pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu
Kuperingatkan kamu seperti yang telah kuperbuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu keinginan daging, itu keinginan kedagingan kita yang selalu mengajak kita untuk memenuhi keinginan-keinginan daging kita di dalam kehidupan kita. Pasti kita semua mengerti bagaimana kedagingan itu selalu mendesak kita untuk berbuat atau melakukan yang sesuai dikehendaki daging. Tetapi panggilan roh, buah roh yang kita inginkan sebenarnya secara kehidupan kita, yang diajarkan oleh firman Tuhan, yaitu ayat 22 sampai ayat 23 dari Galatia 5 ayat, buah-buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dari Galatia 5 ayat 18 sampai ayat yang ke-23, tentu kita akan bisa membedakan mana keinginan daging, mana keinginan roh. Dari nats ini kita berangkat untuk memahami dan mengerti apa yang Paulus harapkan. Paulus ingatkan bagi kita melalui nats khotbah pada hari ini. Yang mau diingatkan ada beberapa hal menjadi poin-poin untuk kita ambil menjadi pegangan kita di dalam kehidupan kita. Poin yang pertama yang mau kita lihat, kita harus mengenal apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita dan apa yang tidak Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Itu berangkat kita tadi dari ayat 18 sampai ayat 23. Orang yang tidak mengenal mana yang Tuhan inginkan di dalam hidupnya, tentu dia tidak akan mungkin melawan keinginan daging di dalam hidup. Atau sebaliknya, orang yang tidak mengenal apa keinginan daging yang terjadi atau yang menggerakkan hidup kita, berarti dia tidak akan mengenal mana perbuatan-perbuatan daging, mana perbuatan-perbuatan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, yaitu buah-buah roh. Kedua hal ini sangat perlu pengenalan yang jelas, pembedaan yang jelas di dalam kehidupan kita. Karena kadang kita sering tanpa berpikir, tanpa merenungkan, sudah berbuat. Banyak kejadian-kejadian yang lebih dulu dia berbuat, pada akhirnya dia memikirkan ternyata apa yang dia perbuat salah. Jadi Paulus mau mengingatkan kita harus mengenal dulu kehidupan kita, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan tuntut dari kita yang harus kita tinggalkan, yaitu keinginan daging, sehingga kita dimampukan dan tahu berbuat apa yang baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam bahasa Batak ini lebih luar biasa pengistilahan bagaimana kita untuk merenung dulu baru berbuat. Joloni didak bibir asani dokha. Itu suatu istilah yang luar biasa bagi orang Batak yang mengatakan sebelum berbicara kita jilat dulu atau kita bikin dulu sesuatu proses di lidah kita atau di mulut kita sehingga kita berbicara, berarti berpikir dulu baru berbicara, berpikir dulu baru berbuat. Ini berlaku untuk semua hal, ini berlaku untuk semua orang. Bagaimana kita untuk berbuat sesuatu, harus kita pikirkan apa yang kita perbuat, apalagi untuk memikirkan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan kehendaki yang kita perbuat untuk Tuhan dan untuk sesama kita. Mari kita mengenal mana perbuatan daging, mana keinginan daging, mana yang keinginan roh yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama yang Paulus panggil atau Paulus ingatkan dari kita pada hari ini. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, orang yang sudah mengenal
apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita melalui keinginan roh, tentu itu akan berimplikasi kepada hukum Taurat. Di dalam hukum Taurat ada beberapa larangan dan ada beberapa panggilan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Itu selalu kita ajarkan. Hukum Taurat pertama sampai keempat itu ajakan untuk kita berbuat yang terbaik, apalagi yang Tuhan kehendaki dan Allah yang kehendaki dari kehidupan kita. Baru masuk kita yang kelima, perbuatan baik terhadap sesama. Tapi ayat hukum Taurat ke-6 sampai ke-10, di sana banyak larangan-larangan yang harus kita jaga di dalam kehidupan kita. Itu dipahami bangsa Israel yang langsung Allah turunkan di Gunung Sinai, sehingga mereka mengenal hidup yang sebenarnya dan mengenal etika atau perbuatan-perbuatan yang sebenarnya yang bisa mereka lakukan di dalam hidup. Ini yang membuat kalau tradisi gereja HKBP bagi anak-anak yang belajar sini harus diutamakan untuk mengajarkan hukum Taurat. Diutamakan untuk mengajarkan hukum Taurat karena anak-anak kita yang remaja, yang masih anak-anak untuk melangkah menjadi orang yang dewasa, dia harus tahu apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia perbuat, dan mana yang harus dia tinggalkan di dalam hidup. Pemahaman akan hukum Taurat itu bisa kita lakukan dengan satu syarat, itu yang diajarkan Yesus, yaitu hukum kasih. Hanya di dalam kasih kita bisa melakukan hukum Taurat pertama sampai 4 dan ke-5 dan 6 sampai 10. Tanpa kasih kita tidak akan mungkin melakukan itu di dalam kehidupan kita. Dan ini menjadi dorongan bagi kita untuk mengenal apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, untuk mengenal buah-buah roh di dalam kehidupan kita, dan mengenal buah-buah kedagingan di dalam kehidupan kita. Kita harus berangkat dari kasih. Orang yang berangkat di dalam kasih di dalam hidupnya, tentu dia akan mengutamakan hidup sesuai dengan panggilan roh. Orang yang hidup di dalam kasih, tentu dia akan meninggalkan keinginan dari di dalam hidup. Karena di dalam hukum yang Tuhan ajarkan bagi kita, mengasihi Allah, itulah tugas tanggung jawab kita dari segala kemampuan kita, dari segala keberadaan kita, dan juga mengasihi sesama sama seperti diri kita. Kalau itu kita lakukan dan itu kita hidupi di dalam perjalanan kita di dunia ini, tentu kita akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Roh kehendaki di dalam perjalanan, di dalam perbuatan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, yang ketiga yang mau kita lihat dari nats ini, kita harus bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus seperti yang dikatakan tadi dalam ayat 25. Ternyata kalau hanya kekuatan kita, kalau mengandalkan kekuatan manusia dan mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Tetapi Yesus telah datang. Yesus telah menganugerahkan kepada kita rohnya yang kudus. Itulah yang memampukan kita untuk mengenal mana perbuatan yang baik yang harus kita lakukan, mana perbuatan yang tidak baik yang harus kita tinggalkan dari kehidupan kita. Ternyata tanpa bimbingan roh Tuhan, tanpa bimbingan Allah yang terjadi dalam kehidupan kita, kita sering salah untuk memahami mana yang terbaik. Setelah kita telusuri di dalam kebudayaan atau budaya-budaya manusia atau budaya suku-suku di dunia ini, banyak suku-suku atau banyak budaya yang ternyata sudah salah, tetapi itu diikuti turun-temurun, mulai dari neneknya
sampai ke cucu-cucu. Itu sering terjadi. Budaya-budaya yang mereka rasakan itu satu kebaikan, ternyata setelah kita uji dengan firman Tuhan, itu salah. Itu hanya dengan Roh Kudus itu bisa kita pahami. Itu ternyata terbukti dari budaya kita orang Batak sebelum kekristenan. Bagi orang Batak sebelum kekristenan, membunuh musuh itu suatu kebaikan, dan justru itu harus kita lakukan terus menerus supaya musuh kita tidak berkembang. Itu tradisi atau kebudayaan itu yang dianut nenek moyang kita dulu. Ternyata setelah kita uji secara alkitabiah, musuh kita pun harus kita kasih. Berarti membunuh itu tidak baik. Membunuh itu tidak disukai oleh Tuhan. Biarpun dia musuh kita, biarpun dia berbuat jahat sejahat-jahatnya terhadap diri kita. Itulah perbedaan budaya atau kehendak manusia yang tidak mengenal dan yang tidak menerima Roh untuk menerangi hati dan pikiran kita. Sering kita berbuat salah, bahkan merasa bahwa yang salah itu adalah suatu kebenaran yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ini juga perlu kita uji dalam kehidupan kita sekarang, pada saat ini, pada masa ini. Mana tahu masih ada perbuatan-perbuatan yang kita kehendaki, tetapi setelah kita uji dengan firman Tuhan itu bersama. Banyak cara-cara, pola-pola hidup kita yang mungkin salah di hadapan Tuhan, tapi kita merasa itu suatu kebenaran. Tetapi melalui firman Tuhan pada hari ini, melalui panggilan Paulus bagi kita pada hari ini, mari kita untuk selalu menerima penerangan dari Roh Kudus untuk menuntun kita, mengajar kita supaya kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, dan kita bisa menguji mana yang terbaik yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mungkin hubungan seorang ayah dengan anaknya atau hubungan orang tua dengan anaknya perlu kita uji apakah masih memang itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, atau itu masih hanya kehendak manusia. Apakah itu masih kehendak kita sendiri? Ini perlu kita uji. Dan juga di dalam persekutuan kita harus kita uji apakah itu memang kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah itu hanya keinginan pikiran kita, atau yang hanya yang kita kehendaki di dalam kehidupan kita. Memang saudara-saudara terkasih, yang kehendaki daging untuk sementara itu memenangkan. Apa yang kita kehendaki secara badania memang memuaskan untuk sementara. Tetapi apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan itu mungkin berat kita lakukan. Tetapi akhirnya, endingnya akan lebih baik dan justru akan menghasilkan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Berarti yang kita lakukan pada saat ini bukan hanya untuk menyenangkan ke hati kita yang sesaat, untuk memuaskan nafsu kita sesaat, tetapi bisa kita harus mengalami suatu yang berat, sesuatu yang mungkin sulit kita terima, tetapi yang dikehendaki Tuhan, dan hasilnya akan membuatkan yang terbaik di dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, marilah kita untuk mengenal mana yang baik, mana yang jahat, mana yang Tuhan kehendaki, mana yang Tuhan tidak kehendaki dalam kehidupan kita. Ingat, untuk mengenal dan untuk melihat itu hanya bisa kita lihat di dalam kasih. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama itu akan bisa lebih dalam bagi kita untuk pengenalan apa yang bisa kita perbuat dan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan selalulah menerima Tuhan
dan bersyukur atas kasih Tuhan yang membimbing dan menolong kita untuk berbuat yang terbaik, sehingga kita pasti menjadi anak-anak yang baik, yang menghasilkan yang terbaik dari kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar pada hari ini, yang mengajar kami bahwa di dalam kehidupan kami untuk selalu berbuat yang Tuhan kehendaki. Biarpun selalu dibarengi hidup kami dengan keinginan-keinginan daging karena kuasa si iblis, tetapi Tuhan mengingatkan kami agar kami betul-betul mengenal mana yang baik dan mana yang pantas yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Biar kami selalu merenungkan apa yang akan kami lakukan, baru kami kerjakan, sehingga hasilnya pun selalu yang terbaik seperti firman yang kami dengar pada saat ini. Biarlah kami berdasarkan hukum Taurat, hukum kasih di dalam pengenalan kami akan diri kami dan pengenalan apa yang kami lakukan, sehingga kami semakin mengenal kuasa Roh-Mu yang membimbing kami, yang mengajar kami dan mengarahkan kami untuk selalu berbuat yang terbaik. Kami yakin dan percaya hanya bimbingan Roh Kudus-Mu yang senantiasa menguasai hati dan pikiran kami di dalam menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, pada hari ini kami juga berdoa untuk semua kegiatan-kegiatan di tengah-tengah gereja. Biarlah Tuhan yang campur tangan di dalam segala program dan kegiatan yang kami lakukan di tengah-tengah gereja ini, sehingga apa yang kami lakukan dan kerjakan berbuahkan yang terbaik sesuai yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami, dan sekaligus itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Secara khusus kami mendoakan pertemuan hari ini dengan jemaat Filipi, dan juga kami mendoakan retreat dan pembekalan pemuda atau AKBP yang akan dilaksanakan tanggal 14 sampai 16 2023. Tuhan yang bekerja dalam semua kegiatan itu sehingga membuahkan yang terbaik di dalam kehidupan kami, sekaligus menopang kami semakin dekat dan semakin merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit pada saat ini, Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang Budi Simanjuntak, Nyonya Banjarnahor Borumanulang, Inang Karulian Borbasaribu, Inang Manurung Borusinuran, Amang Ahamanurung, Inang Naibah Borbasaribu, Inang Stanggang Boruta Barat, Inang Kultom Borbardede, Inang Saragi Borbanjaitan, Inang Storus Borbanjaitan, yang sedapan guru Pak Pahan, Amang Entang Bunan, Nyonya Sikitonga Guru Samosa, Amang Emerha Sinaga, Nyonya Siman Kalit, Guru Tampu Bolu, Tio Pano, Togar Mapau, Eva Lentina, Guru Sreger. Dan mungkin masih banyak Tuhan yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu. Tuhanlah yang menolong mereka, Tuhan yang menyembuhkan mereka, Tuhan yang menjamah tubuh mereka, sehingga mereka memperoleh kesembuhan dan bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan baik. Dan kami bermohon Tuhan tetap menguatkan iman mereka, biarpun dalam keadaan dan kondisi sakit, mereka tetap berpegang hanya kepada Tuhan, sumber kekuatan dan sumber kesehatan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan juga yang berulang tahun pernikahan. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu, umur yang panjang yang Tuhan anugerahkan untuk saudara-saudara kami jemaat. Biarlah Tuhan
yang selalu bersama dengan mereka, memberkati mereka di dalam segala kehidupan mereka, dan memberi umur yang panjang untuk hari-hari yang akan datang. Berkati mereka di dalam segala pekerjaan, berkati mereka di dalam segala kehidupan mereka, dan juga di dalam keluarga, secara khusus yang berulang tahun pernikahan pada minggu ini, agar mereka selalu hidup di dalam kebahagiaan dan hidup di dalam anugerah Tuhan. Bapa di surga, juga kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang tidak bisa hadir pada saat ini di dalam ibadah kami di gereja ini. Biarlah tangan Tuhan yang membimbing dan memelihara mereka, sehingga mereka juga mendapat anugerah, berkat dan kesehatan di dalam kehidupan mereka, sehingga kami untuk hari-hari yang akan datang bisa bertemu, bisa bersekutu, bisa bersama untuk menerima berkat-Mu, menerima firman-Mu di dalam kehidupan kami, melalui persekutuan kami di tengah-tengah gereja. Demikian juga kami bersyukur untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang mempersembahkan apa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan menerima segala persembahan mereka. Biarlah Tuhan menambah berkat dan anugerah di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka semakin merasakan segala berkat dan anugerah selalu mengalir di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 53 ayat 1 dan seterusnya, sambil mengumpulkan persembahan yang kedua.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.